Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Bagiari dari SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau menjelaskan tugas yaitu penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Oke, lanjut saja kita ke soalnya. Di sini judul tugasnya yaitu membuat sistem manajemen gaji. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Itu langkah kerjanya seperti berikut, yaitu pertama, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Terus gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang dikerjakan sebelumnya. Implementasi kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. 3. Isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. 1. Nama manajer, gaji pokoknya yaitu 10 juta dan tunjangannya 3 juta. Terus yang kedua ada supervisor, gaji pokoknya 7 juta, tunjangannya 2 juta. Yang kelima ada staff, gaji pokoknya 5 juta dan tunjangan 1 juta. Terus yang keenam yaitu ada isi tabel lembur dengan tarif 25.000 dan tabel rating dengan keterangan seperti berikut. 5. Rating 5 yaitu 20%, rating 4 15%, rating 3 10% dan seterusnya. Yang kedelapan yaitu ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka muncul pesan error. 9. Ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. 10. Ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Bukan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Ini adalah gambar IRD-nya ya. Sebelum itu kita analisa terlebih dahulu. Oke. Jadi tugas ini adalah melanjutkan tugas PHP dasar modul yang 1-5 dan dihubungkan dengan database yang sudah kita buat, itu database yang kemarin ya, yaitu saya namai dengan database kantor. Oke, kita langsung saja ke kode PHP-nya. Pertama di sini di baris ini adalah kode untuk menghubungkan si PHP ini ke dalam database yang sudah saya buat, yaitu database kantor. Koneksi MySQL Connect, localhost, hostname-nya, terus username-nya root, password-nya kosong, dan database-nya yaitu kantor. Oke, setelah itu ada variasi sedikit di sini. If koneksi, jika terkoneksi maka munculkan koneksi sukses. Sebaliknya, jika koneksi gagal maka connect error. Function di sini ada function display menu, yaitu gunanya untuk menampilkan display menu ya. Ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, terus hapus, hitung gaji, dan juga keluar aplikasi. Di sini ada function get input, yaitu gunanya untuk merapihkan si codingan ini ya. Codingan di sini agar ada spasinya, spasi ke bawah. Selanjutnya ada program utama yaitu running. Mulai. Oke. Di sini ada case pertama yaitu daftar karyawan atau lihat karyawan ya. Di sini kita ambil datanya dari tabel karyawan, ID divisi, dan juga jabatan. Jadi di daftar karyawan ini akan menampilkan ID karyawan, nama karyawan, divisi karyawan, dan juga jabatan karyawan. Oke, selanjutnya ada case 2 yaitu daftar jabatan. Di case 2 ini yaitu menambah karyawan ya.
bukan daftar jabatan tapi menambah karyawan, sorry. Nah, bagaimana cara menambahkan karyawannya? Pertama, kita pilih ID jabatan terlebih dahulu, terus pilih masukkan ratingnya, terus masukkan nama karyawan, masukkan divisinya apa, terus masukkan alamat, umur, jenis kelamin, dan juga statusnya. Dan kita ambil semua data itu dari tabel karyawan, terus ID jabatan, ID rating, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah kode untuk menambahkan karyawan. Sampai sini berarti. Sampai selanjutnya yaitu update karyawan. Nah, di update karyawan ini kita bisa mengubah si nama, divisi, dan juga jabatannya ya. Kodenya seperti berikut. Terus selanjutnya yaitu hapus karyawan. Nah, hapus karyawan itu di sini nanti kita tinggal masukkan ID karyawan yang ingin kita hapus, dan setelah itu akan terhapus di program PHP dan juga database-nya ya otomatis. Terus yang case kelima yaitu menghitung gaji. Menghitung gaji sebagai berikut kodenya. Nah, ada resume, MySQL query, koneksi, select, karyawan ID, karyawan nama, from jabatan, join jabatan, on karyawan, ID jabatan, sama dengan jabatan, terus ID jabatan. Terus ada ini. Jadi kita nanti akan menampilkan si ID karyawannya, terus nama karyawan, divisinya apa, terus jabatannya apa, dan juga rating. Oke, setelah itu kita disuruh masukkan ID untuk menghitung gajinya. Tentu kita masukkan ID karyawan 1 dan otomatis akan terhitung. Kodenya seperti berikut ini. Dan case ke-6 yaitu exit atau keluar ya. Tinggal gunain echo. Terima kasih, sampai jumpa. Jadi saat kita klik case 6, otomatis akan muncul si terima kasih, sampai jumpa. Oke, kita langsung saja coba terminalnya ya. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah. Oke, kita lihat karyawan terlebih dahulu. Nah, sini saya belum menambahkan karyawan apapun ya. Kalau kita klik enter lagi, kita tambah karyawan, pilih ID jabatannya 1, manager, terus pilih ID ratingnya 5, nama karyawannya Aldo, setelah itu divisinya IT, alamatnya dari cash, umurnya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya yaitu aktif. Karyawan berhasil ditambahkan. Oke, mari kita lihat si karyawan terlebih dahulu. Nah, sini ada dengan ID karyawannya 1, terus namanya Aldo, divisi IT, jabatan manajer ya. Seperti saya bilang, nanti akan muncul si ID karyawan, nama karyawan, terus divisi karyawan, dan juga jabatan. Oke, yang program pertama berhasil. Terus selanjutnya yaitu 3. Kita coba tambah karyawan lagi ya. Kita tambah 2 karyawan. Oke, kita coba tambah 2 karyawan. Katanya supervisor, terus saya dikasihnya 5, nama karyawannya Ali, terus divisinya juga sama di bidang IT, terus alamatnya juga DTS sama umurnya 24 tahun, kelaminnya laki-laki, statusnya aktif.
karyawan berhasil ditambahkan ya. Oke, kita coba update karyawan. Nah, di sini saya akan mengupdate si Aldi contohnya. Jadi kita disuruh memasukkan ID-nya, terus nama baru kita tidak usah mengubah namanya, tapi kita ubah divisinya menjadi marketing. Oke, kita ubah divisinya. Kata karyawan berhasil diupdate. Kita coba lihat sekarang. Nah, divisinya langsung terubah di sini menjadi marketing. Tapi yang ke-1, program 1, 2, 3 berjalan sesuai rencana. Terus yang ke-4 yaitu hapus karyawan. Kita coba hapus karyawan. Kita hapus si Aldi. Akun. Oke, kita lanjut ke program ke-5 ya. Itu menghitung gaji. Coba kita masukkan ID karyawan terlebih dahulu, masukkan jam lembur, bukan periodenya, yaitu 2025 tanggal 6 kita coba ya. Nah, gaji di sini berhasil dihitung. Di program yang ke-5 berhasil. Selanjutnya yaitu program ke-6 yaitu keluar aplikasi. Coba kita keluar aplikasi. Apakah keluar? Dan terima kasih. Sampai jumpa. Berhasil ya. Terus kita coba lihat di database apakah tersimpan si karyawan dan juga gajinya. Baik. Nah, si karyawannya sudah tersimpan di sini di database-nya, gajinya juga sudah tersimpan. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.